Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Literasi Teknologi Informasi akan mempresentasikan materi mengenai dimensi teknologi informasi dan komunikasi yang di dalamnya akan menjelaskan mengenai komputasi awan atau cloud, perangkat lunak, perangkat keras, transaksi digital, data digital, akses internet, dan untuk materi kedua yaitu mengenai cara kerja komputer digital. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Perkenalkan, saya Agniaditi Agustin dengan NPM 212151116. Perkenalkan, nama saya Eva Nurmahasari, MPM 2121511118. Perkenalkan, nama saya Dea Permatasari dengan NPM 2121511119. Perkenalkan, nama saya Anissa Kumalarasani dengan NPM 2121511122. Perkenalkan, nama saya Sania Sifaulia, NPM 2121511126. Perkenalkan, saya Sabila Hoirunisa dengan NPM 2121511502. Perkenalkan, nama saya Ashifana Siti Fauzia dengan NPM 2121515116. Baik, untuk materi pertama, di sini saya akan membahas mengenai komputasi awan atau code. Nah, secara harfiah, definisi cloud computing diartikan sebagai kumpulan seperangkat teknologi yang biasanya membentuk lingkungan code. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Nah, cloud computing juga ialah gaya komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Untuk definisi menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Sarna DE pada tahun 2011. Beliau menyatakan komputasi awan ialah visualisasi infrastruktur yang menyediakan dan memelihara server virtual yang dapat ditingkatkan dan diturunkan sesuai permintaan. Yang kedua menurut Sullivan pada tahun 2009. Beliau menyatakan bahwa dalam the definitive guide to cloud computing merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk pengguna secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Untuk selanjutnya yaitu contoh komputasi awan. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu ada dari layanan publik. Contohnya email, Google Mail, Hotmail, atau Microsoft Windows Live. Untuk yang kedua ada layanan storage, di mana di antaranya yaitu Dropbox, SkyDrive, Mediafire, dan SimFrom. Dan yang terakhir yaitu layanan aplikasi, di antara lain Google Doc dan Zoho Office. Nah, untuk terakhir yaitu ada manfaat komputasi awan. Yang pertama yaitu biaya relatif rendah, yang kedua yaitu penggunaan komputasi cloud tergolong berbiaya rendah karena tidak perlu investasi dana pada inventaris hardware seperti hard disk dan infrastruktur. Tinggi dan rendahnya biaya yang dikenakan pada Anda sesuai dengan layanan yang Anda sepakati bersama penyedia layanan komputasi cloud. Yang selanjutnya itu aksesibilitas. Nah, cloud computing mudah diakses, dapat menyimpan semua data pada server cloud dan mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama perangkat terkoneksi pada jaringan internet. Yang selanjutnya yaitu mudah dikelola. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, pada manfaat kali ini yaitu jadi sesama pengguna dapat berkomunikasi dengan cara
berinteraksi secara efektif dan efisien. Dan yang untuk manfaat yang terakhir yaitu ada kontrol dokumen. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai perangkat lunak atau sering kita dengar yaitu software. Oke, untuk pengertiannya sendiri, software ialah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Nah, software sendiri dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditulis atau diciptakan oleh programmer yang selanjutnya dikomplikasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi sebuah kode yang nantinya akan dikenali oleh mesin hardware. Hardware adalah perangkat keras ya. Untuk hal itu sendiri atau ini juga ada software atau di perangkat lunak dapat berupa program atau menjalankan suatu perintah atau instruksi yang dengan melalui software atau perangkat lunak komputer dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Nah, software juga dapat dikatakan adalah penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras. Mari oke, kita lanjut. Di sini ada fungsi perangkat lunak. Nah, untuk fungsinya sendiri, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang pertama ada software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang kedua sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Dan yang ketiga ialah sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Untuk selanjutnya ada macam-macam perangkat lunak. Nah, di sini yang pertama ada perangkat lunak sistem operasi. Nah, untuk perangkat lunak sistem operasi sendiri di sini ada sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Nah, jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Nah, sistem operasi mengatur segala proses termasuk memori, menerjemah input, output, tabel pengkodoan, dan lain-lain. Nah, pada intinya perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Nah, yang kedua di sini ada perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak aplikasi sendiri sesuai dengan namanya ialah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Nah, aplikasi tersebut mempunyai jenisnya yang sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunaannya. Nah, yang ketiga ada perangkat lunak pemrograman. Untuk perangkat lunak pemrograman sendiri mempunyai pengertian ialah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Nah, di sini selanjutnya ada contoh perangkat lunak. Untuk contoh perangkat lunak sendiri yang pertama ada software system. Software ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua ada software browser. Software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Yang ketiga ialah Microsoft Office. Nah, untuk Microsoft Office ini berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, media presentasi, dan lain-lain. Yang keempat ada Fine Software. Ini digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini. Dan yang terakhir ialah software antivirus. Nah,
Software ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Contohnya seperti SMADAV, AFG, Norton, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perangkat keras. Definisi perangkat keras atau hardware secara umum adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan kasat mata dan dapat diraba secara langsung. Hardware merupakan komponen yang mempunyai bentuk yang nyata. Fungsi hardware adalah untuk mendukung segala proses di dalam komputerisasi serta bekerja sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh penggunanya atau yang sering disebut dengan brandware. Dengan adanya komponen hardware ini, maka bentuk dari output setiap proses dapat direalisasikan. Pengertian hardware menurut Rainer adalah perangkat pada komputer yang berbentuk fisik seperti misalnya prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Hardware ini berfungsi untuk menerima data atau informasi, memproses serta menampilkan informasi yang mentah menjadi informasi yang baru atau yang lebih berguna. Menurut Wijaya Aryana dan Denny Arifianto, pengertian hardware adalah komponen komputer yang dapat dirasakan secara fisik, yaitu dapat diraba dan dapat dilihat. Contoh perangkat keras. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada input device atau unit masukan, sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya yaitu keyboard, mouse, touchpad, joystick, and gamepad, dan barcode. Yang kedua yaitu proses device atau unit pemrosesan untuk memproses data dari masukan, contohnya yaitu Central Processing Unit dan RAM. Yang ketiga yaitu output device atau unit keluaran, merupakan salah satu perangkat keluaran yang berfungsi untuk melihat hasil proses dari masukan, contohnya yaitu monitor, printer. Yang keempat yaitu storage device atau media penyimpanan, contohnya yaitu hard disk dan flash disk. Yang kelima yaitu peripheral atau unit tambahan, contohnya seperti modem, kartu suara, atau sound card. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi digital. Di sini saya akan membahas mengenai definisi transaksi digital menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ludon tahun 1998. Menurut Ludon, transaksi digital yaitu merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Untuk yang kedua yaitu menurut Kalakota dan Winston tahun 1997. Menurut Kalakota dan Winston, transaksi digital yaitu merupakan sebuah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Johnny Wong, bahwa menurut Johnny Wong, transaksi digital yaitu merupakan sebuah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat transaksi digital. Yang pertama, pembayaran digital sangat praktis. Nah, ketika melakukan transaksi melalui digital ini, semuanya akan lebih terasa efisien. Nah, untuk manfaat kedua yaitu promo menggiurkan. Dengan adanya promo ini, banyak orang yang akhirnya menggunakan pembayaran digital untuk lebih mendatangkan keuntungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu memudahkan mengatur pengeluaran, bayar apa saja menjadi mudah, dan memudahkan untuk mentransfer uang. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh transaksi digital. Yang pertama yaitu ada e-money. Salah satu contoh transaksi digital yang populer adalah e-money atau uang elektronik yang dikeluarkan oleh institusi perbankan tertentu, seperti e-money milik Bank Mandiri,
Tapkes milik Bank BNI, Brizi milik Bank BRI, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis transaksi elektronik selanjutnya yang juga banyak digunakan saat ini yaitu e-wallet atau dompet digital. Ini merupakan layanan elektronik yang dapat menyimpan data serta instrumen pembayaran. Contohnya seperti Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu ada online banking. Online banking juga termasuk dalam jenis transaksi elektronik yang banyak digunakan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Salah satu contoh dari data digital adalah teks, bilangan bulat, dan berbagai karakter lainnya. Data digital dalam teori informasi dan sistem informasi adalah informasi yang direpresentasikan sebagai rangkaian simbol diskrit yang masing-masing dapat mengambil salah satu dari sejumlah nilai yang terbatas alfabet, seperti huruf ataupun angka. Kata digital berasal dari sumber yang sama dengan kata digit dan digitus, yaitu kata lain untuk jari, karena jari sering digunakan untuk menghitung. Matematikawan George Stibitz dari Bell Telephone Laboratories menggunakan kata digital yang mengacu pada pulsa listrik cepat yang dipancarkan oleh perangkat yang dirancang untuk mengarahkan dan menembakkan senjata anti pesawat pada tahun 1942. Istilah ini paling umum digunakan dalam komputasi dan elektronik, terutama di mana informasi dunia nyata diubah menjadi bentuk numerik biner seperti dalam audio digital dan fotografi digital. Salah satu kekuatan terbesar dari data digital adalah bahwa segala macam input analog yang sangat kompleks dapat diwakili dengan sistem biner. Seiring dengan mikroprosesor yang lebih kecil dan pusat penyimpanan data yang lebih besar, model pengambilan informasi ini telah membantu pihak-pihak seperti bisnis dan lembaga pemerintahan untuk mengeksplorasi batas-batas baru pengumpulan data dan untuk mewakili simulasi yang lebih mengesankan melalui antarmuka digital. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dari data digital. Yang pertama ada biaya lebih murah. Yang kedua ada akses data lebih fleksibel. Karena data digital bisa diakses dari manapun dan kapanpun, tanpa terbatas oleh media. Cuman perlu akses ke internet, kamu bisa simpan, edit, dan membagikan data dengan mudah. Lalu ada laporan lebih real time. Dan yang selanjutnya ada data lebih akurat. Karena data digital itu lebih akurat dan lengkap daripada data yang dikumpulkan secara manual melalui kertas. Dan yang terakhir ada analisis data lebih gampang. Karena data bisa dibuat grafik dan analisisnya secara otomatis pada data digital ini. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu akses internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Secara harfiah, internet atau interconnection networking ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Internet menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia sehingga setiap komputer dapat digunakan untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi. Kegiatan komunikasi yang terjadi di internet berlangsung dengan adanya protokol resmi yang menghubungkan semua jaringan yang disebut TCP atau Transmission Control Protocol
atau disebut juga IP atau Internet Protocol sebagai protokol pertukaran paket. TCP atau IP merupakan sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data komputer di internet. Dengan adanya TCP atau IP, arus lalu lintas komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Adapun beberapa pengertian internet menurut para ahli. Yang pertama, Strauss, El-Ansari, dan Frost pada tahun 2003 mengemukakan internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa komputer-komputer dalam jaringan ini menyimpan file seperti halaman web yang dapat diakses oleh seluruh jaringan komputer. Yang kedua, O'Brien pada tahun 2003 mengemukakan internet merupakan jaringan komputer yang berkembang pesat dari jutaan bisnis, pendidikan, dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan dengan jumlah penggunanya lebih dari 200 negara. Dan yang terakhir yaitu Allen pada tahun 2005 mengemukakan bahwa internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut Internet Protocol atau IP dan Transmission Control Protocol atau TCP. Protokol adalah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komputer saling bertukar informasi. Selanjutnya, akses internet. Dilansir pada laman Wikipedia, akses internet adalah kemampuan suatu individu atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, atau perangkat lainnya. Akses internet dijual oleh penyedia jasa internet atau ISP yang menawarkan konektivitas dengan teknologi dan kecepatan transfer data yang bervariasi. Akses internet bergantung dari harga internet dan sumber daya yang dapat digunakan untuk membayarnya. Biaya akses internet dihitung melalui besarnya kapasitas per kilobyte yang diunduh. Dampak positif internet. Dampak positif internet antara lain yaitu 1. Memudahkan dalam komunikasi, 2. Memudahkan mencari informasi, 3. Memudahkan transaksi bisnis, 4. Komunikasi tidak terbatas, 5. Memudahkan bekerja jarak jauh, 6. Banyak layanan umum termasuk layanan pemerintah, 7. Banyak konten untuk hiburan, 8. Mengenal budaya baru, 9. Mendapat informasi terkini, 10. Tempat yang menghasilkan karya, dan yang ke-11 mendapat kenalan baru. Adapun dampak negatif dari internet antara lain 1. Membahayakan informasi pribadi, 2. Banyaknya penipuan, pelecehan seksual atau cyberbullying, 4. Banyak video atau gambar yang terkait kekerasan, 5. Menjadikan pribadi menjadi antisosial, 6. Banyak informasi palsu atau hoax, 7. Plagiasi, 8. Tindak kejahatan, 9. Konten pornografi, 10. Kecanduan internet, 11. Tidak peka terhadap keadaan sekitar, 12. Masalah kesehatan. Setelah mengetahui dampak negatif dari internet, adapun cara mengantisipasi dampak negatif internet antara lain 1. Edukasi sejak dini, 2. Pengawasan orang tua, 3. Menyaring semua informasi yang diterima, 4. Jangan mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal, dan yang terakhir batasi penggunaan internet. Selanjutnya, manfaat internet di bidang pendidikan.
Manfaat internet yang bisa kita dapatkan khususnya pada bidang pendidikan antara lain, yang pertama yaitu informasi terkait lembaga pendidikan semakin mudah diakses. Kedua, menghemat waktu dan biaya dalam merekrut pegawai baru. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Yang keempat, sebagai referensi membuat bahan ajar. Yang kelima, metode pembelajaran akan semakin menarik. Yang keenam, sebagai media diskusi antar pengajar. Yang ketujuh, tersedianya fasilitas multimedia. Yang kedelapan, mempermudah dalam mencari materi pelajaran. Yang kesembilan, memudahkan dalam belajar bahasa asing. Dan yang terakhir, sebagai sarana mendapatkan informasi beasiswa. Sekian, terima kasih. Setelah mempelajari media TIK, selanjutnya kita akan menuju subbab terakhir, yaitu mengenai cara kerja komputer digital. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu, apa itu pengertian komputer. Komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data diskret atau digital dan data kontinu atau analog. Selain itu, komputer juga merupakan sebuah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas, di antaranya menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju slide selanjutnya. Di sini terdapat tabel-tabel yang menunjukkan proses kerja komputer, yang dimana di dalamnya terdapat peralatan input, peralatan output, perantara input ataupun output, aritmatika logika, kontrol, prosesor, dan juga memori. Setelah melihat tabel-tabel berikut, dapat dikatakan bahwa prinsip kerja komputer terdiri atas 3 yang utama, yaitu CPU, yang kedua memori, yang terdiri dari memori program dan memori data, dan yang terakhir yaitu perangkat input ataupun output. Jadi, sistem komputer ini baru akan bekerja apabila ada program komputer yang berisi instruksi yang memerintahkan CPU. Selanjutnya, kita menuju cara kerja komputer digital. Di sini, saya akan menjelaskan cara kerja komputer digital secara umum. Yang pertama, peralatan input merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Yang kedua, perantara input atau output. Untuk melakukan hubungan piranti di luar sistem komputer membutuhkan perantara input ataupun output. Perantara input ataupun output sebagai jembatan penghubung antara mikrokomputer dengan piranti di luar sistem dapat menerima data dari mikrokomputer dan dapat pula memberi data ke mikrokomputer. Ada 2 macam perantara input ataupun output, yaitu piranti untuk hubungan serial UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter dan piranti untuk hubungan paralel atau PIO Parallel Input Output. Dan yang terakhir yaitu prosesor atau CPU Central Processing Unit yang merupakan bagian fungsional yang utama dari sebuah sistem komputer atau sebagai otak dari sebuah komputer. Di dalam CPU inilah semua kerja komputer dilakukan. Hal-hal yang perlu dilakukan CPU adalah membaca, mengkodekan, dan mengeksekusi instruksi program, mengirim data dari dan ke memori, serta ke bagian input ataupun output, merespon instruksi dari luar, menyediakan clock dan sinyal kontrol kepada sistem. Jadi, bagaimana komputer bekerja? Sebuah komputer akan bekerja bila mendapat instruksi-instruksi yang dikemas ke dalam sebuah program. Semua instruksi tersebut diproses oleh komputer di CPU.
Mikroprosesor dari CPU akan mengeksekusi instruksi yang dikenali. Instruksi-instruksi ini dikenal sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Sekian pembahasan dari saya mengenai cara kerja komputer digital. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih.